Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Teman Lomba dan kali ini kembali lagi bersama aku Alfred yang bakal membersamai teman-teman dan kita seperti biasa bakal bahas soal Excel gitu ya. Dan kali ini kita bakal bahas soal tentang apa nih teman-teman? Oke, di sini ada soal tentang latihan Excel admin customer service gitu ya. Jadi gitu kan, setelah sebelumnya kita pernah belajar soal materi, maka sekarang harapannya dengan banyak soal latihan ini, teman-teman bisa tahu best practice penerapan di Excel itu sendiri. Angka nanti mau tes atau mau apapun itu gitu kan, bisa dipraktikan. Nah, daripada itu, kemudian di soal ini seperti biasa teman-teman ada ketentuan atau petunjuk ya, jadi teman-teman nggak usah bingung kalau mau ngerjain karena tinggal ikuti aja istilahnya petunjuknya gitu. Kemudian ada tabel utama yang banyak tabel atau sel-sel yang kosong yang kosong, sorry. Dan itu perlu kita isi, teman-teman. Perlu kita kerjakan. Ada tabel referensi juga, artinya nanti kita bakal gunain yang namanya VLOOKUP dan juga HLOOKUP gitu ya. Nah, mungkin kita langsung aja nih soal yang pertama gitu kan. Ambil nama customer, kota, dan level customer dari tabel customer menggunakan VLOOKUP berdasarkan ID customer. Nah, ini udah jelas banget ya teman-teman apa yang perlu kita ambil, ambilnya dari mana, dan yang jadi lookup value-nya itu apa gitu kan. Pertama gitu kan, kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, teman-teman, gitu, aku mau ingetin kembali ya, kalau sekarang tuh Excel udah canggih banget. Jadi ketika teman-teman mau gunain fungsi atau ya rumus apapun gitu kan, dia bakal munculin yang namanya petunjuk gitu. Apa aja yang perlu kita masukkan. Dan sebenarnya ketika kita lagi di posisi apa, misal ini kita lagi masukin lookup value gitu. Nanti kalau kita kasih koma, oh kita lagi masukin table array dan seterusnya. Jadi nggak perlu bingung lagi gitu. Pertama, masukin lookup value-nya. Lookup value-nya pakai ID customer ya, teman-teman. Kemudian tabel array-nya ini, tabel customer. Nah, jangan lupa pakai tanda dolar, teman-teman, atau FN F4. Kenapa pakai tanda dolar gitu kan? Karena biar dia ketika kita nanti drag and drop, dia nggak geser kanan kiri atas bawah gitu. Dia tetap di referensi yang kita inginkan. Kemudian nama customer, dia di call index number-nya berapa gitu kan? Satu, dua. Dia dua ya, teman-teman gitu. Nah, kemudian kita ingin false karena kita ingin nilai yang eksak, bukan mendekati atau mirip ya. Nah, ke bawahnya tinggal drag and drop aja, teman-teman. Nah, kemudian terkait kota dan level customer, dia kan dari tabel referensi yang sama atau tabel array yang sama. ID yang digunakan atau lookup value-nya juga sama, ID customer. Artinya apa, teman-teman? Kita masih bisa gunain rumus yang ini, nih tinggal Ctrl C aja. Kemudian paste di sini, tapi ada yang perlu kita ubah. Kira-kira apa nih yang perlu kita ubah? Teman-teman bisa nebak dulu, aku kasih 3 detik buat nebak. Satu, dua, tiga. Oke, yang perlu kita ubah adalah si ini ya, call index number-nya karena untuk lookup value-nya dia sama, table array-nya juga sama dan false juga sama karena kita ingin hasil yang eksak. Yang diubah adalah call index number-nya gitu ya. Ini dua karena tadi ingin nama, tapi kalau ingin kota dia satu, dua, tiga, tiga ya teman-teman tinggal diubah aja dan enter. Nah, setelah itu teman-teman tinggal drag and drop untuk yang lainnya seperti itu teman-teman. Untuk customer juga sama, tinggal Ctrl V yang tadi. Terus kalau level customer dia call index number-nya 1, 2, 3, 4. 4 ya teman-teman. Nah, tinggal di enter. Selain itu tinggal drag and drop lagi teman-teman. Nah, kemudian jenis komplain, lihat lagi di petunjuknya, dia harus apa? Ambil jenis komplain dan SLA maksimal dari tabel komplain menggunakan VLOOKUP berdasarkan kode komplain. Nah, ini ada kode komplainnya. Ini juga referensinya, jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi. Masukin lagi VLOOKUP ya, teman-teman. Kemudian lookup value-nya pakai kode komplain gitu ya. Table array-nya yang ini, teman-teman. Jangan lupa juga untuk pakai tanda dolar FNF4 biar shortcut aja cepat gitu ya. Kemudian yang pertama jenis complaint dia di call index number satu 2 ya teman-teman. Jadi masukin 2 dan false gitu. Ke bawahnya teman-teman bisa drag and drop aja. Nah, kemudian SLA maksimal juga sama nih. Dia dari tabel array yang sama, gunain istilahnya lookup value yang sama yaitu kode complaint. Artinya kita masih bisa gunain
rumus yang ini tinggal Ctrl C, di sini juga Ctrl V aja teman-teman. Nah, bedanya tadi juga sama, yaitu call index number-nya. SLA maksimal dia 1, 2, 3, 4. 4 ya teman-teman. Tinggal di enter aja dan teman-teman bisa drag and drop untuk ke bawahnya. Selain itu, untuk estimasi follow up, kita lihat lagi di sini dari mana dapatnya. Ambil estimasi follow up dari tabel channel menggunakan lookup berdasarkan channel. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, kenapa sih pakai lookup? Kenapa nggak VLOOKUP? Karena gini teman-teman. Tadi kita pakai VLOOKUP dari dua tabel referensi ini karena istilahnya lookup value atau kode key value yang kita gunakan itu berupa kolom, kemudian nilai yang kita cari itu berupa kolom, kolom, kolom. Ini juga kolom, 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 kolom. Makanya dia vertikal. Makanya kita pakai VLOOKUP gitu. Nah, kalau ini dia horizontal, baris. Makanya kita pakai lookup. Gitu ya teman-teman buat bedain. Jadi jangan bingung lagi kalau nentuin kapan kita pakai VLOOKUP dan kapan kita gunain HLOOKUP. Nah, sekarang kita pakai HLOOKUP. Kemudian lookup value-nya dia pakai mana tadi? Ini ya channelnya. Dia pakai channel apa gitu kan. Masukin juga ini sebagai table array-nya teman-teman. Fn F4 jangan lupa biar kasih tanda dolar biar dia gak geser kanan kiri atas bawah. Dan dia row index number-nya 2 ya. 1, 2 gitu ya. Dan false juga. Enter. Nah, kemudian ke bawahnya teman-teman tinggal drag and drop lagi. Oke. Nah, tinggal 4 lagi teman-teman. Status SLE. Coba, status SLE adalah overdue jika lama penyelesaian lebih dari SLA maksimal. Selain itu aman. Nah, ada kata jika artinya ada suatu kondisi yang perlu kita cek. Artinya kita pakai if, teman-teman. Jadi sama dengan if gitu kan. Jika apa ini? Level apa? Lama penyelesaian, mana lama penyelesaian lebih besar dari SLA maksimal gitu kan, koma. Nah, value if true-nya adalah overdue. Overdue atau telat ya, teman-teman. Selain itu aman, normal, normal. Nah, kenapa salah gitu kan? Karena di sini harusnya pakai tanda petik, teman-teman. Nah, oke. Tinggal drag and drop lagi, teman-teman, untuk ke bawahnya. Oke. Nah, selanjutnya tentang prioritas, teman-teman lihat lagi. Prioritas sama dengan tinggi, gitu ya. Jika level customer, nih level customernya sama dengan goal, atau, nah ada kata atau, artinya ada dua kondisi yang kita cek dan cukup satu terpenuhi, gitu kan, satu terpenuhi maka dia bakal jadi tinggi prioritasnya. Jadi ketika level customernya itu sama dengan goal atau satu SLA-nya sama dengan overdue, selain itu normal, gitu ya. Jadi gini teman-teman, sama dengan if gitu. Karena kita pakai logical testnya tadi ada dua kondisi dan dia bilangnya atau gitu kan, maka pakai or gitu kan. Or gitu kan. Yang pertama level customer sama dengan goal gitu kan. Atau tadi apa? SLE sama dengan overdue. SLE sama dengan overdue. Kurung tutup, koma, value if true-nya adalah dia tinggi, selain itu apa? Selain itu normal. Nah, ini juga jangan lupa nih, pakai tanda petik yang tingginya. Selalu lupa terus ya dari tadi. Oke, oke, yes aja. Nah, terus teman-teman bisa drag and drop gitu. Nah, oke ya, udah ya. Yang ini normal karena CLA-nya normal dan juga dia bronze. Berarti gak terpenuhi salah satu pun gitu ya. Kalau yang ini dia satu CLA-nya normal tapi di sini dia level customer-nya gold gitu. Terpenuhi satu aja maka dia istilahnya jadi tinggi gitu prioritasnya. Kemudian kompensasi dari mana itu kompensasi? Kompensasi sama yang dapat 10% dari nilai transaksi
Jika status SLE sama dengan overdue, jika tidak dia dapat nol. Oke, lihat nilai transaksinya yang mana. Nilai transaksi itu di sini, teman-teman. Nah, nilai transaksi. Dia dapat 10% dari nilai transaksi ini jika status SLA ini overdue. Jadi, teman-teman pakai if juga gitu kan. If gitu ya. Status SLA sama dengan overdue gitu kan. Maka dia dapat 0,1 dikali 10% itu sama dengan 0,1 dikali nilai transaksinya, teman-teman. Selain itu dapatnya 0, kurung tutup. Terus teman-teman bisa drag and drop aja. Nah, ada yang dapat, ada yang enggak ya. Lihat satu SLA-nya. Gitu. Kemudian total refund adalah nilai refund ditambah kompensasi gitu ya. Tinggal masukin aja sama dengan nilai refund ditambah kompensasi. Ini pertambahan biasa aja, teman-teman. Nah, kalau udah, teman-teman bisa drag and drop lagi. Setelah itu, teman-teman udah selesai nih ngerjain soalnya gitu ya. Tadi kita udah coba pakai VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga kita pakai kode, pakai fungsi if ya, teman-teman yang sering kita temui dalam tes-tes seleksi gitu. Jadi teman-teman udah paham, udah ngerti gimana flow-nya, gimana cara kerjanya, dan gimana cara menentukan gitu. Kapan pakai VLOOKUP, kapan kepake HLOOKUP, kapan pakai if or and gitu kan. Dan harapannya dengan video ini teman-teman bisa lebih mengerti, lebih paham lagi, dan semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Kalau misalkan teman-teman bingung atau ada yang mau dikonsultasikan, boleh banget teman-teman jangan sungkan buat tulis aja di kolom komentar. Nanti aku bakal balas berupa tulisan juga ya, atau mungkin barangkali perlu video aku juga balas pakai video gitu ya teman-teman. Dan barangkali teman-teman mau latihan soal ini gitu loh. Soal-soalnya di mana Kak gitu kan. Soal-soalnya teman-teman bisa cek aja di kolom deskripsi. Teman-teman bisa cek aja kumpulan soal Excel. Teman-teman bakal dapetin semua soal Excel yang udah pernah kita bahas dan juga video pembahasannya secara runtut gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video lainnya. Sehat selalu teman-teman. See you.